dulu terkait dari leher yang berhubungan dengan bahu. Kemarin ini leher dengan kepala. Ya, makanya. Ya. Kan ini leher ke bahu. Ada beberapa nyeri leher yang memberikan gambaran klinis. Ini tonjolan yang paling menonjol adalah C7. Ini C6. Oke, C5. Kalau keluar C7 paling nonjol. dari C6 itu keluar dari C5, C6 sini keluar. Ini C4. C5. Ya, kembali ke. Nah, kalau ada cervical radikulopati bisa akibat dari HNP maupun spondilosis, maka ada 3 gejala yang mesti harus dilihat. Pertama, gejala terkait dengan apa? Myotom. Myotom itu distribusi apa? Segmental motoris. Kalau C5 itu C5, C7, N7, 6, motoris. Segmen C5 ini memberikan sebagian kontribusi terhadap hadirnya motoris di otot deltoid, karena nanti akan tergabung dengan saraf aksilaris. Nah, kalau ada entrapment motoris yang perlu dicek adalah abduksi. Abduksi baru saya bandingkan, tahan. Tidak suruh dia mengangkat, tapi suruh menahan. Nah, dari sini juga kelihatan ya. Nah, dua-dua artinya, saya bandingkan tahan. Ini tidak ada paralais atau paralisis, tapi kelemahan. Ditekan lebih ringan. Oke. Nah, gejala yang kedua adalah yang terkait dengan dermatom, telah dermatom. Dermatom adalah distribusi apa? Sensoris segmental. Jadi ini adalah darah kemana sensorinya, hampir ke sebelah segmen lateral lengan atas, segmen lateral. Motorisnya otot deltoid, ada perimadan otot deltoid. Oke. Nah, sedangkan tendonya adalah tendo apa? Bicep. Misalnya merefleks. Ada nggak bawa merefleks seperti ini. Dibandingkan kanan kiri, kalau muncul cervical radikulopati ada 3 gejala, ada dermatom, myotom, dan refleks. Semuanya hipo, berkurang hipo. Ya. Oke. Berlanjut ke pola yang sama. Untuk C6, myotomnya adalah daerah nah ini otot apa? Bicep. Bicep menyatu dengan saraf tepi muskuloskeletal. Di segmen, saya ulang, C5 itu sebagian ke ya, aksilaris ke deltoid, sebagian ke muskulokutanus otot bicep. Sedangkan gambaran dermatomnya pada sisi lateral lengan bawah sampai jari 1 dan 2. Jadi gambaran tesnya seperti apa? Ditusuk-tusuk, tajam tumpul, berkurang hiposensibilitas atau panas dingin, tergantung kontribusi sensoris yang mana yang terganggu. Oke. Itu yang terkait dengan bahu.
sheet 7 tidak saya bahas, tapi pada intinya kalau sheet 7 ini motorisnya mensarapi otot tricep. Kalau tes di YouTube ya seperti ini ya, kita bandingkan, jangan musak tekuk. Nah, ini fungsi tricep ya, ini tadi tricep. Sensibilitasnya di dermatomnya di jari tengah ya, sampai tulang carpalia, palmar dan dorsal. Oke. Nah, sekarang ada problem khusus selain saraf segmental radikulopati. Kalau gangguannya di C5, C6, C7, di rootnya itu apa? Lebih dari satu segmen, namanya cervical root syndrome. Kalau segmental, cervical radiculopati. Oke. Dan kalau ada keluhannya, ini nampak atrofi otot deltoidnya, dan dia tidak bisa melakukan gerakan abduksi, nggak bisa suruh ini sama sekali nggak bisa. Dan nyerinya di deltoid itu murni lesi pada saraf aksilaris. Sedangkan abduksi nggak, tapi dia ngangkat nekuk ini belum, nekuk siku bisa biasa saja, tapi khusus ngangkat bahu nggak bisa. Tapi sebaliknya terkait dengan tadi C5, C6, dari C5 dan C6 yang bergabung dengan saraf musculocutaneus itu mensarapi otot bicep. Jadi kalau ini mengalami lesi musculocutaneus, itu akan jadi kelemahan otot bicep, itu lemah, lumpuh. Nekuk ini nggak bisa sendiri aja, nggak bisa. Tapi dia yang mengangkat bahu ini nggak bisa. Tapi dan nekuk seperti ini nggak bisa. Ya, dari sini nggak bisa. Itu otot saraf musculocutaneus. Itu sering terjadi. Saya jumpai ini beberapa pasien pernah. Oke. Saya praktekkan, Pak. Praktek ini saya hanya probanus plexus yang pertama yang melintasi daerah thoraxid adalah plexus yang melintasi otot. Nah, sini ya. Jadi ya. Oke. Awas, buka. Ya, mungkin dulu. Nah.